menggambar set plan ini yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah situasi daripada lokasi pembangunan. Adapun data-data yang perlu kita perhatikan pertama adalah data lahan, bentuk bangunan, dan sebagainya. Jadi yang akan nantinya kita susun menjadi bentuk set plan. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar set plan. Namun sebelum itu kita lihat dulu apa yang harus Anda ketahui di KD ini atau di kompetensi dasar ini. Jadi kompetensi dasarnya itu ada 2. Jadi 3.2 3.3-nya menerapkan set plan, menggambar set plan. Kemudian 3.4 adalah membuat gambar set plan. Jadi ada 4.3-nya menggambar set plan. Jadi pada menerapkan gambar set plan itu nanti anak-anak itu diminta untuk menerapkan menggambar set plan perumahan, menerapkan menggambar set plan perkantoran. Jadi ada itu kita akan membuat namanya gambar set plan, nanti set plan perumahan dan set plan perkantoran. Jadi ada satu, mungkin kita nanti mencakup di tugasnya adalah membuat gambar set plan dengan menggunakan prinsip menggambar manual. Tujuan dari pembelajaran ini, jadi nantinya diharapkan setelah nanti kalian belajar tentang menggambar set plan, diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran, berdiskusi dan bersama teman, menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik diharapkan dapat menerapkan menggambar set plan perumahan atau rumah tinggal atau perkantoran sesuai dengan fitur yang ada di dalam modul ini yang telah diberikan. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu dari segi pengertiannya, apa itu set plan. Jadi saya kira Anda sudah pernah mendengar namanya set plan. Jadi set plan itu adalah rencana tanpa atas. Sebenarnya rencana tanpa atas yang menunjukkan adanya keterangan, kemudian ada sirkulasi, jalan sirkulasi, kemudian ada penunjuk peta arah anginnya, kemudian bagian atas ada atap yang kelihatan pohon dan lain sebagainya. Itu disebutnya rencana tanpa atas ya. Jadi rencana tanpa atas ini dilihat dari atas apa saja sih isinya yang berkaitan dengan kedudukan daripada bangunan. Jadi pengertian set plan secara ini itu adalah gambar 2 dimensi yang menunjukkan detail rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah coupling tanah atau yang menyangkut tata letak daripada rencana jalan, utilitas air, listrik, air kotor, fasilitas umum, fasilitas sosial. Jadi set plan ini ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya mungkin di masing-masing daerah itu ada. Cuman saya ambil contoh di Kota Bekasi nomor 15/1998 tentang cara pengesahan rencana tanpa atas set plan-nya. Nah ini. Jadi ingat set plan itu sebenarnya adalah kedudukan tata letaknya, tata letak atau rencana tampak daripada bangunan-bangunan, fasilitas umum, jaringan instalasi airnya, listrik, air, kemudian air kotor, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dibilang itu dalam block plan, ada istilahnya nanti ada block plan, ada set plan. Block plan itu lain juga, set plannya lain. Cuman kalau kita bicara pada tataran set plan, kita hanya mengacu pada suatu masa bangunan, masa yang areanya yang diajukan izinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu contohnya adalah perumahan, coupling itu ya coupling itu. Tapi kalau block plan itu mungkin mengacu pada RT rencana tata ruang wilayah suatu wilayah, artinya wilayah itu misalnya provinsi atau kabupaten. Kemudian set plan adalah gabungan denah bangunan dengan kondisi tampak lahan lingkungan. Jadi alam yang menginformasikan konteks hubungan rencana ruang dalam bangunan dengan ruang luar bangunan dalam tampak, sebagian ruang luar yang menunjang terhadap perencanaan dalam tampak. Skala gambar set plan itu adalah 1/200, 1/500, 1/400. Nah ini jadi dia merencanakan hubungan antara yang bangunan dengan yang lingkungannya. Jadi misalkan kalau di Bali itu ada rencana ruang terbuka wilayah itu adalah perbandingan antara RTH-nya ruang terbuka hijau dengan bangunan itu adalah 70-30 nya adalah ruang terbuka hijau. Kemudian 70%-nya adalah
bangunan, 30% ruang terbuka hijau. Nah itu adalah konsepnya untuk menunjang lingkungan yang ada di suatu wilayah. Jadi set plan misalkan kalau di perumahan, jadi yang bisa dibangun hanya 70%, sisanya 30% itu berupa fasilitas umum dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ada persyaratannya, masing-masing daerah punya persyaratan masing-masing. Kemudian apa bedanya dengan block plan? Block plan adalah gabungan massa bangunan dengan kondisi tampanan lingkungan alam yang mempermasikan pembentukan tata ruang bangunan bentuk tata ruang. Nah ini yang komposisi massa bangunan bentuk tata ruang ini bisa saya adalah yang disebut dengan nanti penataan kota. Jadi penataan kota itu bentuknya istilahnya lebih kompleks sifatnya karena kita harus merancang berbagai utilitas yang ada di bawahnya. Utilitas itu maksudnya adalah instalasi air, instalasi listrik, kemudian drainase dan lain sebagainya yang banyak, kemudian kabel-kabel untuk telepon, listrik, kemudian ada pipa gas, pipa lain sebagainya, air dingin, air panas dan lain sebagainya, itu masuk itu disebut dengan block plan. Sehingga pembentukan tata ruang komposisi massa bangunan ini sesuai dengan RTH atau ruang terbuka hijau, kemudian RTW suatu wilayah yang memberikan ciri khas pada suatu wilayah. Kalau kita lihat di Denpasar itu ciri khasnya ada di monumen 0%, 0 nya pusat kota atau di pusatnya kota di Gajah Mada, itu di lapangan Kukutan. Kemudian di Non, nah ini sebagai pusat landmarknya daripada kota Denpasar. Kemudian fungsi daripada set plan itu sebenarnya memberikan informasi rencana tampak. Jadi merupakan syarat yang harus dipenuhi pada rencana tampak. Jadi informasi yang didapat di set plan itu adalah bentuk denahnya, hubungan segregasi ruang luar dan ruang dalam, garis padan bangunan, ukuran jarak bangunan dengan site, perbandingan site tertutup bangunan dengan tidak tertutup bangunan, taman dan kekerasan, orientasi tampak dan orientasi bangunan. Nah ini, jadi orientasi tampak dan orientasi bangunan ini biasanya mengacu pada standarnya masing-masing wilayah itu punya ciri khas ya sendiri. Kalau di Bali setiap kita mengajukan yang namanya IMB pasti akan diminta yang namanya mengacu pada ornamen-ornamen yang ada di Bali sendiri. Kemudian kelengkapan gambar sheet plan. Kalau kita lihat kelengkapan gambar sheet plan itu yang pertama adalah nama dan skala. Kalau sheet plan jadi yang keterangan X itu disebut dengan mutlak diperlukan. Kalau yang X double itu tidak mutlak diperlukan. Menunjuk arah mata angin itu mutlak diperlukan. Bentuk tampak, ukuran tampak mutlak diperlukan. Garis batas bangunan mutlak juga. Garis batas membangun, garis padan, denah bangunan, massa, kemudian rendering pohon, outline pohon, tampak atas pohon. Nah ini kalau tampak atas pohon tidak mutlak diperlukan tapi harus dirikan juga. Bayangan bangunan tidak mutlak diperlukan. Rumput mutlak, perkerasan mutlak, tanda entrance atau pintu masuk mutlak. Garis bantu, lingkungan, masa lingkungan sekitar tidak mutlak, lingkungan traffic yang dominan itu mutlak. Nah ini adalah kelengkapan, salah satu kelengkapan yang gambar set plan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dipahami dalam menggambar set plan. Itu adalah yang pertama adalah gambaran atau peta rencana peletaan bangunan atau coupling dengan segala unsur penunjang dalam skala batas-batas luas tanah yang tertentu. Perubahan rencana tampak, revisi gambar rencana perubahan peletaan bangunan, coupling sebagian atau secara keseluruhan. Ini sebenarnya ketentuan umumnya tertuang pada peraturan yang ada di depan tadi. Kemudian notasi atau elemen luar ruangan. Jadi ini tampak atas, tampak sampingnya. Nah ini bisa pohon-pohon nih, ada yang tampak atasnya gambar elemen luar ruangan. Jadi kalau yang di dalam itu mungkin kalau yang tampak atas bangunan itu mungkin kelihatan adalah atapnya, tapi yang paling kelihatan nanti adalah rumput, perkerasan itu nanti adalah jalan atau paving dan lain sebagainya kelihatan. Jadi tahapan pembuatan set plan. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah kita harus merumuskan tujuan perencanaan dulu. Pengumpulan data lapangan. Pengumpulan data lapangan itu berkait dengan istilahnya data topografinya, sehingga kita dapat yang namanya akses jalan, air irigasi, pembuangan air dan lain sebagainya. Tujuannya adalah kita mengetahui bahwa
kita akan merencanakan penempatan tata, tentunya kita harus memperhatikan akses-akses yang lainnya. Air bersihnya dari mana, ngambilnya jalurnya di mana, kemudian seterusnya. Ini sudah menjadi pemikiran. Jadi setelah itu dianalitis penyusunan program kebutuhan ruang dan lahan. Jadi misalnya kebutuhan ruang dan lahan ini terkait dengan berapa sih istilahnya komponen 70-30% tadi itu RTH-nya, sehingga kebutuhan lahan untuk RTH kemudian kebutuhan untuk bangunan itu dapat tercapai. Nah kemudian di sini biasanya kalau developer itu dia sudah berpikir, kalau saya 70-30 kalah di sini, membangun mungkin lantai 2 prospek segala macam, nanti bangunannya akan berubah. Kalau bangunannya berubah berarti air tanah dan lain sebagainya juga berubah. Penyusun konsepnya dan menyusun set plan-nya atau rencana tampaknya. Nah itu salah satu contohnya yang ada di samping, itu adalah untuk set plan tinggal sederhana yang bisa dijadikan contoh. Nanti saya akan berikan